Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu wal ashrun. Hadis utawi hadis yang nomor 28. Kalau di tema sudah di-share oleh Ustadz Romli tadi, berkaitan dengan tipu daya, tipu daya, kedoliman, tipu daya, niaya dan sebagainya. An Asma binti Umais al-Khos'amiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dawu sapa bintu Umais sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh bisal abdu utawi sak elek-eleke hamba iku abdun hamba tajabbaro kang sombong wa'tadalan melebihi batas, sombong melebihi batas. Waktala waktala lan merasa tinggi, merasa hebat. Wanasialan lali sopo abdun al kabiro ing dat kang moho gede al mutaali yaiku dat kang moho luhur. Kata Rasulullah, seburuk-buruknya seorang hamba adalah yang merasa sombong, yang merasa mampu, yang merasa tinggi, dan dia lupa terhadap Allah yang maha besar dan maha tinggi. Intinya tidak boleh sombong. Jadi Rais Suriah ya nggak boleh sombong. Itu kan hanya amanat saja. Dan karena nggak ada yang lain itu aja. Ya, artinya apa? Tidak perlu kita membanggakan gitu loh maksudnya itu. Oh ini sebuah amanat ya. Ini contoh saja. Bisal abdu tawi saolo-olone kawulo iku abdun kawulo tajabbaro kang sombong wa tadalan dia melebihi batas. Wa nasiyalan lali sapa abdun al jabbaro ing dat kang moho memaksa dan kang moho agung al-a'latur kang moho luhur. Ya ini sama saja. Bisal abdu abdun saha bisal abdu sa'ololone hamba iku abdun hamba saha kang lali wa nasialan lengah sapa abdun al maqabiro ing kuburan wal balya lan apa ya tulang belulang. Artinya ketika kita nanti masuk ke alam kubur itu yang kita tahu kalau kuburan itu tengkorak terus ya, seperti itu dilupakan. Dia merasa lupa terhadap kuburan, merasa lupa bahwa dia mau mati nantinya. Wah bisal abdu utawi ele-ele hamba iku abdun ata wato ata ini ispodo lah. Pokoknya orang ini orang yang sombong wato wolan melebihi batas. Contohnya Fir'aun itu Pak. Fadhhab ila fir'aun idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Jadi tagha itu melebihi batas. Batasnya manusia ya nggak boleh melebihi batas-batas manusia. Nggak oleh ngaku Tuhan, ngaku paling gede, paling nah, itu namanya tauhid. Wanasial mubtad wanasial mubdi'ah lan ngelalekaken sapa abdun al mubdi'ah ing zat kang memulai wal muntahi lan zat kang mengakhiri yaitu Allah. Melampaui batas ya mesti lupa sama
Allah. Ngomong sombong itu lupa sama Allah, pasti lupa sama Allah. Nggak ada ceritanya orang sombong terus ingat sama Allah, itu tidak ada. Orang yang sombong dia tidak akan ingat bahwa ada Allah yang maha tinggi, maha jabbar, maha. Tapi kalau orang yang tawadu, orang yang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia sadar ada yang maha tinggi, ada yang maha agung, ada yang maha segala-galanya. Bisal abdu utawi sak ele-ele kawula utawa hamba iku abdul kawula yahtaru kang milih sapa abdun ad-dunya ing dunya bidini kelawan ngalahno agung. Jadi sak jelek-jeleknya kawula Gusti Allah itu orang yang mementingkan dunia mengalahkan agama, atau bisa dimaknai orang yang menjual agamanya demi dunia. Demi dunia. Jadi lebih cenderung senang dunianya, tetapi dia melupakan kewajiban agamanya. Bisal abdu utawi saelele kawula iku abdun kawula yahtalu dunya bisyubhan. Ya, memilih dunia, ya, bisyubhan, atau dia itu mencari dunia dengan perkara-perkara yang enggak jelas halal dan haramnya, itu namanya syubhat, enggak jelas. Tapi kalau barokah cok insya Allah ya jelas. Terus ikan nila sekilo sekian, terus itu jelas. Nyembeli sapi harga sekian jadi sekian kilo, itu jelas. Jual bensin, jual briling, itu jelas. Tapi yang enggak jelas halal haramnya ini, bagaimana dia mendapatkan barang itu, kemudian tasarrufnya, cara menjualnya itu samar antara halal dan haram. Di mana Rasulullah itu mengingatkan kepada kita bahwa al halalu bayyinun, perkara yang halal itu sudah jelas, agama mengatakan begini. Terus kemudian dari zatnya, bentuknya, caranya itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun, perkara yang haram jelas. Khinzir tidak boleh dikonsumsi, terus kemudian miras dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat yang enggak jelas, kehalalan dan keharaman. Nah, kalau ada orang hamba kok ternyata dia ngakali lah Pak, bahasa alas rapopo, haram titik rapopo, itu namanya yahtalu bisyubhat Pak. Yang penting penak, yang penting sugih. Lah ini bahaya. Merekayasa dunia dengan syubhat, maksudnya itu yang penting dapat keuntungan. Halal masuk Gusti Allah nggak ngerti, halal nggak apa-apa masuk titik boleh. Nah ini yang jadi masalah Ustaz Nurul. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Nah di antaranya ini Pak yang bahaya, antara halal dan antara haram, terus dipelintir dengan tujuan duniawi, dengan tujuan Pak RT gak roh apa-apa, Pak RT tidak tahu aja. Lah, ini bahaya seperti ini. Ini namanya yahtalud dunya bisyubhat. Bisal abdun dutomain, utawi sak jelek-jeleknya hamba iku abdun hamba dutomain, kan duweni sifat rakus, tomak, lobo kata Pak Joko, lobo, rakus, ya kudu kang gowo utawa kang nunjukaken apa tomak ing abdun ilan nar maring neraka. Jadi setiap yang tomak itu mengantarkan ke neraka. Dunia ini kok ditomai atau dirakusi, terakus pokoknya, kurang terus pokoknya. Nah kalau seperti ini ya mengantarkan ke neraka. Kenapa? Dia nggak akan pernah ingat sama
Allah ini tujuannya. Makanya ketika kita punya dunia, dunia ini sebenarnya mengantarkan kita kepada Allah. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh ngejar dunia. Kan Islam sudah memberikan porsinya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Apa ya? Carilah olehmu fima atakallahu. Allah itu sudah kasih ini, kasih rezeki ini nih. Cari rezeki fima atakallahu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ini adalah urusan dunia, sampean nggak boleh lupa dunia. Sampean sholat ya sholat, tapi sampean bekerja karena sampean punya tanggung jawab keluarga. Maksudnya nggak? Jadi jangan sampai terbalik, ngejar akhirat lupa dunia, sampai anaknya nggak disekolahkan, sampai anaknya nggak diurus, itu juga salah. Atau sebaliknya ngurus dunia toh, nggak tahu sholat, nggak tahu zakat, nah ini juga nggak boleh. Maka urusan akhirat didulukan, tetapi tidak boleh lupa terhadap peranan kita di dunia. Peranan kita di dunia. Wes. Berikutnya apa itu? Bisal abdu. Utawi saele-ele kawula iku abdun hawa yudillu. Abdun utawi kawula hawa kang utawi hawa nafsune iku yudillu iso nyesataken apa hawa nafsu hu ing abdun. Bisal abdu utawi saele-ele kawula iku abdun rohi babad lahu anil haqqi kang seneng kang apa namanya orang seneng badlahu ing upayanya anil haqqi saking kebenaran. Jadi hamba ini apa ya, berupaya semaksimal mungkin tetapi tidak mengarah pada kebenaran, itu termasuk hamba yang buruk. Al khabaro ila tamami nerusno sira ing hadis ila tamami maring sempurnane hadis. Ini hadisnya panjang sebenarnya ini. Mas juga panjang sekali hadisnya, tapi ini apa namanya disingkatlah, kasarannya ngomong tidak sampai semuanya disebutkan di situ.